Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya boleh dibuka mikrofonnya, kemudian bilang hadir. Mahen, hadir. Ikal, Nesya, Rabela, Antika. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, walaupun kegiatan pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring, masih pada semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya nih, pada minggu kemarin kita belajar apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ya, betul. Jadi pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai diagram. Apa sih diagram itu? Ada yang masih ingat? Oke, jadi diagram itu adalah teknik penyajian atau visualisasi data, petunjuk atau berbagai informasi yang dibuat agar mudah dipahami. Apa aja sih jenis-jenis dari diagram? Ada yang masih ingat nggak? Iya, jadi jenis diagram itu ada diagram batang, diagram garis, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diagram lingkaran. Nah, tapi sebelum ke pembelajaran, gimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu supaya pembelajarannya lebih semangat. Nyanyi dulu ya. Macam-macam diagram, unik-unik bentuknya. Garis lingkar, ada juga pikogram. Siapa belum tahu, siapa belum bisa. Ayo kita belajar. Mulai diagram lingkaran. Diagram unik-unik bentuknya. Garis lingkaran, ada juga pikogram. Siapa belum tahu, siapa belum bisa. Kita mulai diagram lingkaran. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum buat belajar hari ini? Kalau udah, kita lanjut ke materi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu mampu menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Nah, anak-anak, apa sih diagram lingkaran itu? Ada yang tahu gak?
Yang tahu boleh dijawab ya. Jadi, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Nah, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Adapun langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, yang pertama yaitu hitunglah sudut derajat yang mewakili masing-masing data. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu besar sudut datanya. Dengan rumusnya yaitu besar sudut data sama dengan banyak data dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Kemudian selanjutnya mencari persentase data dengan rumusnya yaitu persentase data sama dengan banyak data dibagi jumlah data dikali 100%. Langkah yang kedua yaitu buat lingkaran dan bagi menjadi beberapa juring berdasarkan besar sudut sesuai dengan masing-masing data. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut bersama-sama. Siapkan alat tulis dan juga busurnya. Di sini terdapat kegemaran siswa kelas 5 yaitu membaca, menggambar, bernyanyi, dan berenang. Sajikan data kegemaran siswa kelas 5 tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, setelah dibuat tabel, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari besar sudut daripada data kegemaran siswa kelas 5 tadi. Nah, sekarang kita akan mengubah data yang ada pada tabel tadi untuk disajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencari besar tiap-tiap sudut. Dengan rumusnya yaitu besar sudut sama dengan banyak data dibagi jumlah data, kemudian dikali 360 derajat. Nah, yang pertama kita akan mencari besar sudut dari membaca. Tadi itu siswa yang gemar membaca adalah 6 orang. Dibagi jumlah datanya, jumlah siswa kelas 5 itu adalah 36. Kemudian kita kali 360 derajat. Kita tulis hasilnya di sini. Hasilnya adalah karena terdapat angka yang sama di atas, di bawah bisa kita coret, tersisa 1 dan 0, berarti 10. Kemudian kita kalikan 6 dikali 10, hasilnya adalah 60. Kedua, kita akan mencari besar sudut dari menggambar. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan besar sudut dari kegemaran siswa kelas 5 yaitu menggambar.
kita akan mencari besar sudut dari kegambaran siswa kelas 5, yaitu menggambar. Diketahui siswa yang gemar menggambar pada kelas 5 itu ada 10 orang. Kita tulis di sini yang dibagi jumlah datanya sama, yaitu 36 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah terdapat angka yang sama juga, lalu kita coret. Yang tersisa 1 dan 0, yaitu 10. Lalu kita kalikan 10 kali 10, hasilnya berapa? Ayo hasilnya. Hasilnya adalah 100 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar sudut dari data yang ketiga, yaitu kegemaran bernyanyi. Kelas 5 yang gemar bernyanyi. Ada 5 orang. Tulis di sini 5 dibagi jumlah datanya sama, jumlah datanya adalah 36. Ya, dikali 360 derajat. Hasilnya coret juga sama, tersisa 1 dan 0 jadi 10. Kita kalikan 5 kali 10, hasilnya adalah 50. Jadi hasilnya adalah 50 derajat. Nah, yang terakhir kita cari besar sudut dari berenang. Siswa kelas 5 yang gemar berenang ada 15 orang ya. Ada 15 orang. Kita tuliskan di sini 15. Kemudian kita bagi jumlah data 36 juga dikali 360 derajat. Hasilnya adalah sisa 10 sama, kita kalikan 15 kali 10, hasilnya adalah 150. Besar sudut dari berenang itu adalah 150 derajat. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Kita memakai busur untuk membuat lingkarannya.
Ya, kita akan menentukan besar sudut dari yang sudah kita temukan tadi. Sekarang kita akan masukkan data yang pertama itu adalah besar sudutnya yaitu 60 derajat. Letakkan busurnya di sini. Kemudian kita gunakan penggaris 60 derajat. Nah, selanjutnya kita berikan garis di sini. Nah, data yang pertama itu adalah 60 derajat. Ini adalah data siswa yang gemar-gemar. 60 derajat. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang kedua. Data yang kedua itu adalah 100 derajat. Kita letakkan garisnya di yang menunjukkan 100. Kita beri garis lagi. Nah, data yang kedua adalah data yang menunjukkan sudut siswa yang gemar menggambar. Di sini yang berapa derajat besar sudutnya. Dan kita tuliskan juga di sini hasil dari besar sudutnya yaitu 100. Ya, kita akan data yang ketiga itu data yang menunjukkan siswa yang gemar bernyanyi. Itu adalah besar sudutnya adalah 50 derajat. Nah, kita letakkan garisnya di sini. Nah, dan kita beri garis juga. Nah, kita beri nama juga di sini, beri keterangan bernyanyi. Menunjukkan besar sudut siswa yang gemar bernyanyi. Ada berapa sudutnya tadi? 50 aja. Lalu ada yang tahu gak ini sisanya untuk menunjukkan apa? Nah, sisanya ini yang menunjukkan besar sudut dari siswa yang gemar berenang. Nah, hasilnya pas 150 derajat. Jadi kita akan keterangan lagi di sini. Berenang. Berapa derajat tadi? 100 di 150 derajat. Nah, ini adalah data yang sudah kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Gimana, sudah pada paham belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Belum dimengerti? Bisa
Tanyakan dan jangan sungkan untuk bertanya. Ini hasilnya. Kita beri nama diagram lingkaran kegemaran kelas 5. Nah, oke, kalau sudah paham semua, Ibu ada contoh, itu contoh soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, ini adalah data jenis golongan darah dari seluruh siswa SD Cerdas. Data ini kalian sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kerjakan masing-masing dan minggu depan kita koreksi bersama. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama materi pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan besar sudut dan presentasi dari suatu keseluruhan data. Kita juga bisa menggunakan diagram lingkaran untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari seperti melihat presentasi hobi teman sekelas, membagi waktu belajar dan bermain, atau juga dapat menganalisis pengeluaran uang jajan. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah diagram lingkaran ini merupakan cara yang mudah untuk memahami data atau malah susah? Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian coba terapkan kemampuan kalian ini membuat diagram lingkaran untuk hal-hal yang menarik di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Belum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.